Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang keempat, anak-anak diharapkan mampu menyajikan hasil analisis tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang kelima, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam pidato. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu menyusun teks pidato. Bagian-bagian pidato. Bagian pembuka. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bagian inti. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara bermusyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bagian penutup. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi. Tapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Tulislah teks pidatomu di bawah ini. Pidato tentang gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari yang cerah ini. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang saya kagumi serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu fakta unik, suatu fakta yang mana di negara-negara modern tidak akan ditemui hal ini. Mungkin kita kagum melihat Amerika dengan kemajuan teknologinya. Mungkin kita kagum melihat Jepang dengan etos atau semangat kerjanya. Mungkin kita kagum dengan kehebatan arsitek orang-orang Eropa. Tapi kita sebagai orang Indonesia jangan kecil hati melihat kenyataan tersebut. Karena apa? Karena orang Amerika, orang Jepang, maupun orang Eropa pasti akan terkagum-kagum melihat satu fakta unik ini. Suatu fakta kenyataan yang hanya dimiliki oleh orang Indonesia, tidak oleh orang Amerika, tidak oleh orang Jepang, atau negara-negara Eropa lainnya. Apa itu? Hal tersebut adalah gotong royong.
Gotong royong adalah istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bukankah di luar negeri juga ada bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan? Memang ada, namun kegiatan di luar negeri tersebut masih diikuti dengan yang namanya materialistis alias bersifat kebendaan. Apa-apa dinilai dengan uang. Kita ambil contoh di Indonesia. Salah satu keluarga ingin membongkar rumahnya untuk direnovasi. Apa yang terjadi? Maka berbondong-bondong para tetangga maupun orang-orang di sekitar lingkungan itu dengan ikhlas bahu-membahu membongkar rumah tersebut tanpa diperintah. Warga masyarakat bermusyawarah menentukan pembagian kerja. Tidak ada upah atau bayaran sama sekali. Tuan rumah hanya menjamu para warga tersebut dengan makanan ala kadarnya. Bagaimana dengan di Amerika, Jepang, atau negara-negara Eropa lainnya? Adakah bila satu keluarga hendak membongkar rumah untuk direnovasi, maka para tetangganya turut membantu? Tidak ada, teman-teman. Tetangga atau orang-orang di sekitarnya akan bersikap cuek, tidak peduli, karena itu bukan masalah mereka, itu masalah yang punya rumah. Jadi, ketika rumah mau dibongkar untuk direnovasi, maka pemilik rumah pasti memakai jasa kontraktor rumah untuk melakukannya, karena negara-negara di luar sana apa-apa dinilai dengan uang. Bersyukurlah dan berbanggalah kita hidup di Indonesia, karena uang memang penting, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kebersamaan dalam kebahagiaan dan keceriaan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu mempertahankan salah satu ciri bangsa kita ini. Semangat gotong royong harus tetap kita jaga, harus tetap identik dengan bangsa Indonesia. Semangat gotong royong ini harus kita tularkan kepada sesama. Karena dengan semangat gotong royong, semangat kebersamaan akan tetap terjaga dan tujuan bisa tetap tercapai. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Demikianlah sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf karena saya adalah manusia, tempat salah dan lupa. Jika ada lebihnya, semua itu semata-mata karena Tuhan yang Maha Pemurah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Modal utama koperasi adalah kekeluargaan dan kebersamaan. Tujuan utama koperasi tidak mengejar keuntungan pribadi, tetapi mewujudkan kesejahteraan anggota koperasi. Keputusan koperasi diambil berdasarkan musyawarah. Anggota koperasi memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil koperasi. Kewajiban anggota koperasi adalah peduli terhadap jalannya usaha koperasi. Nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Jawabannya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Sila kedua. 2. Mengembangkan sikap saling tengah rasa dan tepus liru. Sila kedua. 3. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila ketiga. 4. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Sila ketiga. 5. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keempat. Kemudian, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila keempat. Musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. Sila keempat. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Sila keempat. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Sila keempat. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila keempat. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Sila kelima. Menjaga antara hak dan kewajiban. Sila kelima.
Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kerjasama sektor pendidikan di ASEAN dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan. Komite ini memfokuskan pada upaya mensinkronisasi standar ijazah, memperkuat untuk meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan pemuda ASEAN. Untuk mendukung pencapaian tersebut, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama berikut. 1. Mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. 2. Mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. 3. Mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 4. Mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. 5. Menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hingga pada saat ini, kerjasama di bidang pendidikan terus berjalan. Ini tidak lepas dari manfaat yang dirasakan Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya. Banyak sekolah dan universitas menjalin kerjasama dengan sekolah atau universitas negara anggota ASEAN lainnya. Kerjasama ini juga mengarah pada riset dan penelitian. Bahkan Indonesia memberi kesempatan bagi pelajar negara ASEAN untuk mengenal kekayaan alam dan budaya Indonesia. Sebaliknya, negara ASEAN lain menerima pelajar dan peneliti Indonesia untuk menjalin kerjasama ini bidang akademis. Sebagai organisasi regional, ASEAN berperan penting menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di Asia Tenggara. Bagi Indonesia, keberadaan ASEAN membantu menyelenggarakan program pembangunan nasional. Bahkan, Indonesia bisa berkembang menjadi negara maju. Dengan demikian, hubungan Indonesia dan ASEAN bersifat saling menguntungkan. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang teknologi dalam lingkup ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Dalam lingkup ASEAN, kerjasama di sektor IPTEK ditangani ASEAN Committee on Science and Technology. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan jumlah tenaga ahli ASEAN di sektor IPTEK, mendorong ahli teknologi serta memberikan dukungan dan bantuan dalam pengembangan aplikasi, temuan, dan riset. Adapun bentuk kerjasama ASEAN di bidang IPTEK sebagai berikut. 1. Mengelola pusat penelitian untuk biologi atau biotrop yang berpusat di Bogor, Indonesia. 2. Mengelola pusat penelitian ilmu pengetahuan matematika di Penang, Malaysia. 3. Mengelola pusat pendidikan bahasa Inggris di Singapura. 4. Mengelola lembaga penelitian dan pengkajian pertanian di Los Banos, Filipina. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.